Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Jalur MP. Oke, gua kali ini ada di Jalan Kalimalang, Bekasi. Gua cuman mau muter-muter doang. Gua tadi habis nganter adik gua pulang kampung. Ini di Kalimalang deket Unisma. Gue cuman iseng aja nyalain kamera, nyalain HP daripada cuman pulang tapi nggak ada dokumentasi ya. Siapa tahu nanti kira-kira pas di jalan ada hal yang menarik yang bisa diabadikan gitu, yang tentunya bisa bikin view melonjak itu dah. Oke, di Blue Plaza kali ini ya. Ya Blue Plaza itu. Ini enaknya muter kemana nih? Kita belok kiri ke arah Pekayon atau lurus tetap di arah Kalimalang? Lurus saja kali ya. Ya, inilah sekarang keadaan Kalimalang di Bekasi udah tertata bagus ya, rapi begitu. Tinggal nanti yang ke arah misal Cikarang, Karawang, kayaknya juga lagi diperbaiki juga. Lumayan. Yang lain mau pada ngelanggar ya silakan. Kita mau tetap aja mentaati peraturan. Tapi nanti kita di bilangan adlek sekarang udah berjalan. Ya mungkin daripada kalau ngidul bahas gak jelas, mungkin gua mau ngebahas gimana sih suka dukanya jadi konten kreator motovlog ya, yang cuman pakai modal HP doang, pakai action cam ya. Pertama mungkin kurangan lah memakai handphone untuk merekam foto-foto kayak gini ya. Mungkin yang pertama itu ribet ya, karena harus pakai distrap dulu, harus pakai ya segala macam yang dibutuhkan gitu ya. Belum nanti jadi pusat perhatian orang kan nyentrik banget gitu loh. Udah HP ditaruh di dada, terus jadi pusat perhatian. Kalau semisal kita itu belum terlalu percaya diri buat konten seperti ini, ya pasti minder lah, pasti takut, malu gitu. Takutnya orang-orang itu apaan sih di bocah ini, saya kan juga nggak jelas gitu. Takut ya orang-orang gitu. Nah, awal gue juga mikirnya kayak gitu, tapi ya berlambat udah bikin video, gue udah berapa ya, 4-5 kali ya lebih. Kayaknya orang-orang juga cuek juga kok, nggak bakal yang gimana-gimana. Kayak ibarat masa bodoh gitu lah, lu ya lu, gua ya gua gitu. Intinya kalau lu mau bikin video silakan, yang penting kan nggak ngerugiin orang lain gitu. Terus yang kedua, mungkin ini hanya dirasakan oleh konten kreator yang baru mulai ya kayak gue ini, yaitu masih sepi viewsnya ya, paling cuman syukur aja. Gue kemarin 20 lumayan banget itu. Yang lain paling cuman berapa, 2, 3, 4, bener-bener berapa, 40-an. Tapi ya apapun segala yang kita dapat ya udah alhamdulillah saja ya. Oke, cocok. Ya udah lama sini, ya belok kanan masih bisa.
arah Tawang. Jangan apa kita jalan-jalan dulu aja. Apa tadi ya, gue bahas apa? Oh iya, views ya. Apa sih sebenarnya kalau views masih kecil, yang penting kan kita gak usah targetkan dulu, oh kita harus kayak gini nih, kita harus kayak gitu. Gak usah, ya udah kita intinya belajar ngomong nih kayak gini nih. Kita juga bisa tahu dunia luar, ini gue nggak pernah lewat jalan ini nih, kita jadi tahu gitu loh. Jadi gak usah mikirin views kecil apa tuh, harus bisa itu nggak apa-apa. Kita yang penting konsisten dulu aja, oke? Ya itu yang kedua ya. Untuk yang ketiga, keterbatasan pakai alat ya, karena gua pakai HP, jadi itu harus mikir-mikir, harus berapa kali take video. Takutnya kalau pas kita take video ada orang yang telepon atau gimana gitu, itu kan harus dipertimbangkan juga. Soalnya kan ini HP satu-satunya saja, di HP satu-satunya saja yang gua pakai buat vlog gitu. Kalau misal kalian punya HP dua sih aman aja kayaknya ya, tapi kalau satu ya harus dipertimbangkan lah. Itu ya. Terus apa nih? Metropolitan, silakan laju kiri. Oh, lagi ada pembangunan. Terus minusnya lagi untuk konten kreator pemula itu mungkin masih raba-raba ya. Gua harus bikin video yang seperti apa, kira-kira yang ramai itu seperti apa ya, paling buat meminimalisir hal seperti ini. Gue itu paling sering ngecek ya video-video para motovlog yang udah besar gitu, itu udah pada besar gitu, kira-kira mereka sih bahas apa sih gitu, kok bisa secepat dan segede itu gitu loh. Mungkin bisa jadi referensi kita buat di konten kita sendiri gitu. Oke? Terus mungkin itu aja kali ya. Nanti kalau misal ada yang lain, bolehlah ditambah-tambahkan. Terus untuk kelebihannya ya, kenapa sih kita harus bikin motovlog seperti ini? Yang pertama jelas melatih kemampuan bicara kita ya. Apalagi kalau kalian ataupun saya, gue sendiri nih, bukan masih ikut, masih gimana, nggak lancar dalam berbicara, bukan dalam materi itu patah-patah gimana ya, tapi kurangnya pengalaman berbicara di depan banyak orang, masih malu untuk berbicara gitu loh. Yaudah, ini buat sarana gue untuk belajar gitu ya. Yang kayak misal untuk menjelaskan sesuatu apa nanti di jalan gitu. Terus yang kedua, melatih kepercayaan diri, karena apa? Karena merekam video seperti ini, apalagi gue pakai HP yang mana itu apa ya, kalau dulu-dulu sih kayaknya udah hal biasa ya, tapi kan kalau sekarang nih udah banyak yang action cam yang bagus-bagus gitu, mungkin hal seperti ini tuh masih kelihatannya agak aneh gitu ya. Jadi kok masih ada sih nge-vlog tapi pakai HP. Mungkin kalau nge-vlog biasa kayak jalan speed biasa, tapi itu kan wajar lah. Ini kan kalau di motor itu agak gimana gitu mungkin penglihatan orang terhadap kita seperti itu. Tapi apa-apa ini buat apa namanya buat melatih kepercayaan diri kita lah intinya. Yang kedua ya, yang ketiga ya kita bisa melepas penat. Kalau kita cuma di rumah terus suntuk ya, kalau misalnya nggak ada kegiatan. Kalau kita keluar nyari konten kayak gini kan enak loh, kita jadi tahu gitu, oh kayak gini nih dunia luar nih, oh gitu loh. Jangan oleh mulu di rumah. Terus nih yang keempat,
kalau misal kalian muter-muter keluar kayak konten ya apa gitu, kita itu bisa lihat kalau misal kalian ingin buka usaha, kalian juga punya pandangan, oh usaha ini nih yang lagi rame, oh usaha ini yang lagi sepi atau gimana, kita jadi tahu gitu. Intinya banyak informasi yang kita dapatkan kalau kita itu memulai membuat konten seperti ini. Ya konten-konten yang lain juga sama lah, ya cuma harus fokus juga tuh. Terus apa lagi ya, mungkin ini pendapat gue pribadi ya, kita jadi lebih dekat lagi dengan motor kesayangan kita gitu loh. Kita tahu kita apa sih yang kurang gitu, jadi nanti kita bisa perbaiki, kita bisa modif lagi gitu, kok kurang ini, kok kurang itu gitu. Yang mana kalau kita memodif atau memperbaiki motor kita itu kan bisa nanti jadi buat konten kita sendiri gitu, karena sepengetahuan gua banyak juga kok konten kreator motovlog sekarang yang beralih ke motif-motifan gitu ya, masih linear lah, masih segaris gitu, ya gitu sih. Wah lumayan banget nih. Mungkin itu aja sih dari gua belum ada hal lain lagi yang mau gua sampaikan maksudnya. Mungkin kita bakal ketemu lagi di next video ya. Jangan bosen-bosen, kalau semisal ada kekurangan gua mohon maaf. Kalau misal ada yang perlu ditambahkan, tinggal tulis aja di kolom komentar, bang kurang ini ya, itu nanti gua perbaiki lah. Oke, sekian dari gua, kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe dan like, karena dukungan dari teman-teman sangat berarti bagi gua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ini bapak. Oke, ciao.